Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Prasidasari. Saya dari kelas BKI 3B dengan NIM 12306193067. Di sini saya akan mengulas materi dari kepemimpinan. Pada bab pertama, saya akan membahas makna menjadi seorang pemimpin. 1. Pengertian dari kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana seorang pemimpin dapat menggunakan pengaruhnya dalam lingkup kepemimpinannya itu sendiri. Dan yang kedua, apa sih seorang pemimpin itu? Seorang pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi orang lain agar dapat bekerja lebih efektif dalam mencapai tujuannya dan untuk dapat mempertahankan hubungan yang lebih efektif antar kelompoknya atau antar anggota kelompoknya. Contoh dari seorang kepemimpinan itu sendiri dapat kita lihat. Contohnya, yang pertama, seorang yang memimpin perusahaan biasa kita sebut dengan direktur utama atau CEO. 2. Contoh dari pemimpin sebuah organisasi biasa kita sebut dengan ketua. Contoh, organisasi OSIS maka disebut dengan ketua OSIS sebagai seseorang yang memimpinnya. Yang ketiga adalah struktur dan komponen dalam sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan tentunya terdapat strukturnya dan komponen. Jika tidak ada, maka kepemimpinan itu sendiri bakal tidak bisa dijalankan. Yang pertama, adanya seorang pemimpin. Jelas, itu sudah pasti. Dan yang kedua, kemampuan untuk menggerakkan. Ini ditujukan kepada seorang pemimpin, di mana ia harus atau diwajibkan dapat menguasai atau menjalankan jalannya sebuah organisasi itu karena ia diberi tugas atau diberi beban sebagai seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah pengikut atau followers. Seorang pemimpin tidak bisa memimpin jika ia tidak mempunyai anggota atau pengikut. Dan yang keempat adanya tujuan. Tujuan di sini sudah jelas. Seorang pemimpin pastinya mempunyai sebuah tujuan atau sebuah organisasi tentunya mempunyai sebuah tujuan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah organisasi. Dari pemaparan nomor 1 sampai nomor 4 itu sudah mencakup pemaparan dari organisasi itu sendiri, yaitu adanya seorang pemimpin, adanya kemampuan untuk menggerakkan, adanya followers atau pengikut, serta tujuan. Dan yang keempat adalah apakah pemimpin dilahirkan atau diciptakan? Pemimpin pada hakikatnya adalah manusia. Manusia pada dasarnya itu dilahirkan. Jadi seorang pemimpin bisa karena faktor dilahirkan atau hereditas dan faktor diciptakan. Diciptakan dengan pelatihan melalui program terstruktur agar ia dapat mengembangkan dan mempunyai bakat dalam memimpin. Yang kelima, mutu seseorang dalam memimpin menurut Siagin tahun 2003. Yang pertama adalah memahami sepenuhnya berbagai faktor. Yang kedua, mengenali secara tepat kelemahan yang terdapat dalam organisasinya. Nomor 3, memanfaatkan peluang. Yang keempat, memiliki sifat proaktif dan antisipatif. Dan yang kelima, menghilangkan berbagai ancaman yang dapat menghalangi tujuan organisasinya sendiri. Pada tahun 2010, Len Sufi menyatakan bahwa ada 6 ciri khusus dari kepemimpinan. Yang pertama adalah bersedia mengambil resiko. Yang kedua, selalu menggunakan pembaruan. Yang ketiga, bersedia mengurus dan mengatur. Dan yang keempat, mempunyai harapan yang tinggi. Serta yang terakhir, menjaga sikap positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kalian pasti sudah mengenal saya bukan? Ya, perkenalkan saya Raras Amalia Cantika Siwi dari jurusan BKI 3B. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mbak Emilia mengenai beberapa hal tentang kepemimpinan, antara lain pengertian kepemimpinan, komponen kepemimpinan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan dan juga gaya kepemimpinan. Nah, apa sih teori kepemimpinan itu?
Teori kepemimpinan adalah teori yang mencakup segala hal dasar tentang kepemimpinan. Menurut Rifai dan Sagala, dalam buku Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, terdapat 3 teori yang mendukung seorang pemimpin. Antara lain, yang pertama, teori sifat. Teori sifat menunjukkan sifat seorang pemimpin atau sifat yang melekat pada diri seorang pemimpin yang mewarnai tingkah laku, perbuatan, dan juga tindakan, serta keputusan yang diambil oleh pemimpin. Sifat merupakan salah satu modal utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang bisa mencapai keefektivitasan dalam sebuah pekerjaan, maka seorang pemimpin harus mampu memiliki sifat yang baik dan mengembangkan sifat baik tersebut. Yang kedua adalah teori perilaku. Teori perilaku ini menjelaskan tentang bagaimana bisa perilaku mempengaruhi keefektivitasan kerja seorang pemimpin. Dan yang ketiga adalah teori kepemimpinan situasional. Dalam teori ini, pemimpin layaknya harus memahami perilakunya, sifat bawahannya, dan juga situasi, sehingga ia mampu menempatkan diri untuk memilih gaya kepemimpinan mana yang harus ia lakukan. Adapun teori lain yang dikemukakan oleh Janais Janait, terdapat 3 teori yang melatar belakangi lahirnya seorang pemimpin. Antara lain, yang pertama adalah teori keturunan, di mana seorang pemimpin ini muncul karena sifat yang dibawanya sejak lahir. Sifat kepemimpinan ini ia bawa sejak ia lahir ke dunia ini, dan sifat ini merupakan bakat yang dimilikinya. Yang kedua adalah teori pengaruh lingkungan, yang menyebutkan bahwa seorang pemimpin mampu dibentuk, yakni dengan lingkungannya. Teori pengaruh lingkungan ini berarti seseorang atau siapapun mampu menjadi pemimpin asalkan ia mampu dan diberi kesempatan. Dan yang terakhir adalah teori kelompok campuran. Dalam hal ini, seseorang sudah memiliki sifat atau bakat menjadi seorang pemimpin, dan dalam hal itu ia mampu mengembangkan bakatnya tersebut melalui pendidikan dan juga pengalaman. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa memahami materi yang saya jelaskan? Saya harap kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gaya kepemimpinan. Kalian pasti penasaran bukan? Gaya kepemimpinan seperti apa yang kalian miliki? Nah, mari kita membahasnya bersama-sama. Gaya kepemimpinan adalah sikap, gerak-gerik, atau penampilan yang dipilih oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh satu individu tentunya akan berbeda dengan individu yang lain. Maka dari itu, dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa gaya kepemimpinan. Antara lain, yang pertama adalah gaya kepemimpinan otokrasi. Pemimpin otokrasi merasa bahwa dirinya lah yang bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan yang ada dalam organisasi tersebut. Ia merasa bahwa kunci keberhasilan dari organisasi tersebut adalah dirinya sendiri. Dirinya lah yang mampu untuk memaju atau memundurkan organisasi tersebut. Dalam hal ini, pemimpin yang otokrasi cenderung mengedepankan egonya sendiri. Sehingga dalam hal ini, pemimpin otokrasi akan mudah menjadi pemimpin yang diktator. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan permisif. Gaya kepemimpinan ini cenderung pasif, yang artinya seorang pemimpin akan menyerahkan segala urusan organisasi kepada bawahannya. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan demokrasi. Gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari anggota kelompok. Oleh karena itu, pemimpin berusaha untuk bergabung dengan kelompok sehingga bisa mewujudkan tujuan bersama. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan paternalistis. Gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin adalah seseorang yang sempurna. Jadi, dalam hal ini, bawahan hanya mengikuti arahan dari atasannya. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan ini menunjukkan bahwa pemimpin memiliki karisma sehingga ia mampu menarik perhatian dari bawahannya guna menyelesaikan atau mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh organisasi.
Yang keenam adalah gaya kepemimpinan eksekutif. Gaya kepemimpinan ini akan menunjukkan seorang pemimpin yang mampu menyelenggarakan segala tugas administrasi secara efektif. Yang terakhir adalah gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional ini merupakan perilaku pemimpin untuk mempengaruhi anggotanya, di mana hal ini dipengaruhi oleh situasi yang tidak tepat. Baik teman-teman, sampai sini dulu penyampaian saya mengenai materi kepemimpinan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Aini Zara dari kelas BKI 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah suatu lakon atau peran yang paling penting dalam suatu organisasi. Dalam suatu organisasi, pemimpin merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan tujuan yang akan ditetapkan dalam sebuah organisasi. Dalam memimpin, seharusnya pemimpin memiliki karakteristik yang ada dalam dirinya. Karakteristik tersebut adalah seorang pemimpin harus memiliki gagasan-gagasan atau ide-ide tersendiri yang tidak mencegah dari orang lain. Yang kedua adalah seorang pemimpin selalu berupaya untuk mengembangkan apa yang ia lakukan. Yang ketiga adalah seorang pemimpin harus percaya kepada bawahannya. Seorang pemimpin harus mempunyai keunggulan diri dalam memimpin. Salah satu peranan kepemimpinan yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah membangkitkan semangat kerja bawahannya. Karena sedikit banyaknya semangat kerja bawahannya dipengaruhi oleh perilaku pemimpin. Perilaku pemimpin yang paling baik ada 4 hal. Yang pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, tidak memberikan jawaban yang tidak jelas. Yang ketiga, memberi perintah dengan mengawali ucapan minta tolong. Yang keempat, tidak lupa memberikan penghargaan atau reward kepada bawahannya. Sebagai seorang pemimpin harus bisa memotivasi bawahannya ketika bawahannya memiliki semangat kerja yang kurang. Karena pekerjaan pemimpin yang paling baik adalah bagaimana dia bisa memotivasi orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pencapaian tujuan inilah yang menjadi patokan atau ukuran keberhasilan seorang pemimpin. Namun, di era sekarang ini banyak pemimpin yang tidak jujur. Salah satu contohnya, banyaknya kasus korupsi. Dengan contoh, adanya seorang pemimpin yang didatangi oleh KPK di rumahnya karena ditemukannya uang 700 juta di dalam mobilnya. Hal itu diduga karena pemimpin tersebut mendapatkan uang ucapan terima kasih karena telah membantu salah satu perusahaan mendapatkan kontrak penyaluran gas dari salah satu pertambangan. Kasus tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti lemahnya iman yang ada dalam diri pemimpin. Yang kedua, kurangnya pendapatan. Yang ketiga, ingin memperkaya diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Andini dari BKI 3B akan menjelaskan tentang 2 materi, yaitu yang pertama, pemimpin sebagai pengambil keputusan, dan yang kedua, pemimpin dan perubahan. Materi yang pertama, pemimpin sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang efektif perlu dilakukan oleh seorang pemimpin dalam sebuah perusahaan, sebab pengambilan keputusan yang efektif dapat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas perusahaan. Kecepatan dan ketepatan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan lazimnya menjadi tolak ukur kompetensi dan kredibilitas yang dimilikinya. Sedangkan pengertian pengambilan keputusan sendiri, yaitu menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan adalah proses pemecahan masalah dengan menentukan pilihan dari beberapa alternatif untuk menentukan suatu tindakan yang ingin dilakukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan jenis problemnya, dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan terprogram, yaitu pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan standar prosedur operasi rutin. Artinya problem dan proses keputusannya yang sudah pernah dihadapi sehingga mempunyai pengalaman menyelesaikannya. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram, ialah pengambilan keputusan yang problemnya unik dan belum pernah terjadi atau dihadapi.
Saya mengambil contoh pengambilan keputusan oleh seorang pemimpin, yaitu seorang pemimpin sebuah perusahaan rokok di Jawa Tengah mengambil keputusan dengan sangat bijak. Di antaranya mampu bersikap adil dan mampu memberikan yang menjadi hak setiap karyawannya. Pemimpin ini juga melakukan pemantauan aktivitas dan kegiatan karyawan yang juga sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja karyawan di PT tersebut. Ini bertujuan untuk pengembangan dan kemajuan perusahaan rokok ini. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu pemimpinan perubahan. Suatu organisasi perlu melakukan perubahan dalam melakukan kegiatannya karena lingkungan organisasi secara terus-menerus mengalami perubahan, sehingga organisasi perlu melakukan perubahan jika ingin tetap eksis dan sukses di masa mendatang. Perubahan ini berguna untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Perubahan lingkungan atau environmental change akan mengakibatkan tekanan pada organisasi untuk melakukan perubahan organisasional atau organizational change. Sejumlah faktor lingkungan eksternal yang mendorong perubahan yaitu kekuatan kompetisi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan globalisasi, kekuatan sosial demografik, dan kekuatan etika. Namun dalam melakukan sebuah perubahan pastinya juga ada beberapa kendala, di antaranya yaitu yang pertama kendala-kendala sistem keorganisasian dan kekuasaan, yang kedua perbedaan-perbedaan orientasi fungsional dan struktur organisasi yang mekanistik, yang ketiga kultur organisasi, yang keempat norma kelompok, dan yang kelima adalah pemikiran kelompok dan kendala-kendala individual seperti ketidaksiapan dan lain sebagainya. Pada dasarnya yang bisa menjadi sasaran perubahan yaitu satu, struktur organisasi. Jadi struktur organisasi yang sudah tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada itu bisa diubah. Yang kedua ada teknologi. Perubahan teknologis biasanya meliputi mesin-mesin dan peralatan kerja yang bisa menggantikan orang sehingga waktu produksi bisa menjadi lebih cepat dan membutuhkan biaya yang lebih murah. Yang ketiga ada setting fisik. Setting fisik ini adalah tata letak ruang kerja yang bisa mempengaruhi kenyamanan karyawan sehingga karyawan betah untuk bekerja. Dan yang keempat yaitu sumber daya manusia. Sebagai aset terpenting dan faktor kunci keberhasilan suatu organisasi, sumber daya manusia perlu mendapat perhatian dan pengelolaan lebih khusus. Perubahan sumber daya manusia bisa terjadi meliputi penggantian orang, mutasi, promosi, demosi, perubahan sikap, motivasi, dan lain-lain. Memimpin perubahan dengan segala kompleksitas permasalahan dan hambatannya memerlukan power, keyakinan, kepercayaan diri, dan keterlibatan diri yang ekstra. Seorang pemimpin tidak boleh bersikap pasif terhadap tujuan-tujuan organisasi, melainkan harus mengambil sikap yang aktif. Dan pemimpin perubahan juga harus visioner karena ia harus sanggup melihat cukup jauh ke depan ke arah mana organisasi harus bergerak. Pemimpin yang berorientasi pengembangan yaitu kepemimpinan yang menghargai eksperimentasi, mengusahakan munculnya gagasan-gagasan baru dan menimbulkan serta melaksanakan perubahan akan mendorong ditemukannya cara-cara baru untuk menyelesaikan urusan, melahirkan pendekatan baru terhadap masalah, dan mendorong anggota untuk memulai kegiatan yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinta Febisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika kepemimpinan dan menjadi pemimpin yang efektif. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi etika kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah sikap atau perilaku yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Etika kepemimpinan meliputi beberapa hal. Yang pertama yaitu ethical communication. Pemimpin yang beretika akan menetapkan standar kejujuran untuk setiap bawahannya yang dipimpinnya, di mana kejujuran akan bernilai tinggi di dalam suatu organisasi tersebut. Yang kedua, ada ethical quality. Seorang pemimpin yang beretika paham bahwa ada 3 faktor yang menentukan tingkat kompetitifnya suatu organisasi, yaitu produk yang berkualitas, pelayanan pelanggan yang berkualitas, dan pengiriman yang berkualitas. Ketiga hal ini harus dapat berhubungan dengan baik, di mana apabila ada salah satu dari ketiga hal ini yang tidak sesuai, maka akan mempengaruhi 2 hal yang lainnya. Contohnya, apabila suatu organisasi dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan pelayanan pelanggan yang berkualitas, tetapi pengiriman barangnya itu kurang berkualitas, maka
akan mempengaruhi pembeli ketika ingin membeli barang tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada ethical collaboration. Pemimpin yang beretika membutuhkan banyak penasihat. Ia akan memilih penasihat yang paling unggul di dalam organisasinya dan akan mempekerjakan beberapa orang penasihat dari luar perusahaan. Penasihat yang dimaksud di sini yaitu adalah seseorang yang dianggap mampu untuk membantu pemimpin dalam mengatasi isu atau masalah yang sedang terjadi di organisasi tersebut. Lalu yang keempat ada ethical succession planning. Seorang pemimpin yang beretika harus memberikan kesempatan pada para penerus yang potensial untuk berlatih dan membangun kemampuan kepemimpinan mereka. Hal tersebut harus dipimpin langsung oleh si pemimpin sendiri dengan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi dan melatih mereka tentang peran yang mungkin akan mereka jalankan suatu saat nanti. Lalu yang terakhir ada ethical tenure. Pemimpin yang beretika berkolaborasi dan menyiapkan rencana penerusan kepemimpinan di dalam organisasinya yang akan menjamin pertumbuhan organisasinya. Contohnya dalam suatu organisasi ada yang namanya masa jabatan, di mana misalkan masa jabatan dari pemimpin tersebut hanya 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun berlalu, maka pemimpin tersebut membutuhkan orang lain untuk dapat menggantikan posisinya sebagai pemimpin. Nah, disinilah peran pemimpin untuk berkolaborasi dengan anggotanya untuk dalam menentukan siapa yang cocok untuk menjadi kandidat pemimpin selanjutnya yang menggantikan dirinya, seperti itu. Di materi kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai menjadi pemimpin yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah orang yang dianggap mampu untuk mempengaruhi atau mendorong anggota tim agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, seorang pemimpin yang efektif harus memiliki gairah atau passion. Seseorang yang memiliki gairah atau passion dipercaya dapat membantu untuk menumbuhkan semangat dalam diri anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Lalu yang kedua ada nilai kebermanfaatan. Pemimpin yang efektif harus memiliki nilai kebermanfaatan bagi sekitarnya. Seorang pemimpin yang efektif dituntut untuk peka atau peduli terhadap para anggotanya. Lalu yang ketiga ada visi. Seorang pemimpin yang efektif harus memiliki visi yang jelas, karena visi yang jelas dipercaya dapat menumbuhkan komitmen dari para anggotanya. Lalu yang keempat, memiliki kreativitas. Kreativitas sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi, di mana dengan adanya kreativitas tersebut akan membuat organisasi itu semakin lebih hidup. Jadi ada tujuan yang harus dicapai, seperti itu. Apabila seorang pemimpin tidak memiliki kreativitas, otomatis pemimpin tidak memiliki ide-ide atau inovasi yang dapat menumbuhkan semangat kerja dari anggotanya, seperti itu. Lalu yang kelima ada niat belajar. Seorang pemimpin yang efektif tidak boleh cepat merasa puas dengan apa yang dia miliki. Jadi seorang pemimpin tidak boleh merasakan aku seorang pemimpin jadi aku nggak perlu belajar, seperti itu. Itu tidak boleh. Jadi seorang pemimpin tetap harus belajar dan mencari ilmu yang dapat nantinya dia berikan atau dia ajarkan kepada para anggotanya, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.